Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah. Dan udah ada Bunda Tuti di sebelah aku. Alhamdulillah, Masya Allah. Kak Sony. Jadi Bunda, kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu Iya, apa segmen tuh? titip doa. Aminin ya. Lah iya. Masya Amin, Allah. amin, amin. Amin, amin, Insya Allah amin. dikabulin nanti ya. Amin. Amin. Aku bacain deh nih langsung aja pertanyaan yang pertama nih. Iya. Mohon titip doa yang pertama nih. Iya. Dari Isna Rashid. Dibacain ya. Iya, Kak Sony. Dibantu ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip doa ya Ustadz, semoga persalinanku nanti dilancarkan. Amin. Saya dan anakku sehat tanpa kurang apapun, serta selalu dipermudah mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita berdoa. Seluruh jamaah Islam itu Indah. Ini ada yang meminta doa. Biasanya kalau lebih dari 40 orang diijabah. Amin. Untuk yang sedang hamil, mudah-mudahan dimudahkan dalam kehamilannya, dilancarkan dan dalam kelahirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma hfadz waladi ma dama fi batni waj'alhu suratan hasanatan kamilatan jamilatan wasabbit fi qalbihi imanan bika wa bi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa akhrijhu fi waqtiha sahlan ajilan wa salaman wa sa'idan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, Ya Allah ya Tuhan kami, amin. mudahkanlah, jagalah bayi yang ada dalam kandungan, ibu yang sedang hamil, dan mudahkanlah segala proses kehamilannya. Amin, Jadikanlah ya Allah. wajahnya yang indah, yang elok. Kalau laki-laki semoga jadi yang soleh, kalau perempuan semoga jadi yang solehah. Dan tetapkanlah iman di hati bayi yang sedang dikandung itu, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudahkanlah saat lahir nanti dalam keadaan sehat, selamat, Amin. membahagiakan. Dan mudah-mudahan anak ini akan menjadikan anak yang soleh, dan kelak akan menjadikan anak ini tempatnya orang tua berusaha untuk masuk surganya Allah. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Diaminin ya jamaah. Aminin, ya. aminin, amin. Semoga Isna Rashid dikabulkan doanya ya, karena diaminin sama jamaah ya Bunda ya. Luar biasa, Masya insya Allah. Ada Diijabah. lagi yang Ada mau lagi? titip doa, ada lagi. Ayo. Sekarang dari Siti Fatimah 36113. Masya Nih. Allah. Assalamualaikum Ustadz, mohon didoakan agar saya bisa cepat pulih dan merasakan hidup tanpa memakai alat medis di dalam tubuh saya. Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Ustadz, sekalian nih saya mau bertanya nih, Iya. apakah sholat kita sah ketika kita memakai selang kateter yang menempel di bagian tubuh? Mohon Masya penjelasannya Allah. Ustadz, Ustazah, terima kasih katanya. Baik, terima kasih kepada Fatimah. Kita dari Islam itu Indah dan seluruh jamaah Islam itu Indah mendoakan semoga lekas sembuh. Sesungguhnya ketika kita diberikan sakit oleh Allah adalah ujian kesabaran. Dan mudah-mudahan apa yang sudah menjadi takdir dari Allah itu akan menjadikan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ayub berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massanyadhurru wa anta arhamur rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyuruh kepada Tuhannya, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Bagaimana kalau kita sholat dalam keadaan menggunakan kateter? Sah atau tidak? Sah insya Allah. Karena itu sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan darurat, sedangkan sholat itu wajib. Bagaimana kalau kita lihat dalam rukun sholat, kalau kita mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri dalam keadaan sakit, boleh duduk. Kalau tidak duduk, boleh kita tidur terlentang. Tapi kalau misalkan tidak juga bisa, boleh miring. Dan kalau dalam keadaan kita dipasang alat-alat untuk menuju kesembuhan atau sedang di rumah sakit, ada kateter, ada juga selang-selang, bolehkah? Tetap boleh. Diterima, diterima. Allah yang menerima sholat kita, Allah yang menerima ibadah kita. Semoga cepat sembuh. Amin ya Allah, amin. Amin ya Semakin Allah, banyak yang amin. mendoakan, mengaminkan, insya Allah semakin diijabah sama Allah Amin ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin. Kita lanjutin lagi aja Bunda tema Iya. kita hari ini. Jamaah juga pastinya penasaran kan, tadi udah ada yang titip doa, ada yang Iya. bertanya. Kita akan masuk ke pembahasan kita sesuai tema kita hari ini adalah please dengerin masukan aku sayang. Apalagi ya pertanyaannya, kita kembali lagi dulu ke tempat duduk yuk. Ayo, baik. Bunda, Ustaz Siam permisi ya. Ustaz Maulana.
Permisi. Sekarang aku mau nanya sama Ustaz Maulana. Kenapa sih kok ngetawain aku? Enggak, bagus. Bagus apa? Seneng aja. Kalau jamaah dibacain pertanyaannya. Kemudian jamaah minta doa diaminin. Satu Amin. Indonesia loh. Ya Allah, dan semoga bisa cepat dikabulkan Amin. ya. Nah sekarang gini Ustaz Maulana. Ya. Kalau misalnya kan tadi kan kita bahas dari segi laki-laki ya. Ya. Sekarang pengen deh dari perempuan gitu. Oh, dari maksudnya yang tidak mau didengarin. Jadi gini loh, si wanita ini sebenarnya boleh baper atau marah nggak sih ketika suaminya nih malah nggak ngedengerin masukannya dia Oh, gitu begitu. loh. Kalau tadi kan laki-laki. Nah perempuan gimana Ustadz Maulana? Gimana, Nggi? Iya. Gimana ya? Gimana ya? Gimana, Nggi? Gimana Ge? Silakan ya. Gara-gara dari Jogja. Oh iya. Jadi tonton ya, Islam Tindak Spesial Jogja tanggal 5. Tanggal 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua wanita yang lagi nonton Islam Indah, dalam alim ini istri, mohon izin, mohon maaf, jangan baperan dulu ya. Jangan ya. Sebaiknya ketika tidak didengarkan masukannya oleh suami, yang harus dilakukan sosok wanita itu ada 5. Yang pertama, mohon maaf, gunakan cara yang baik. Cara yang baik bagaimana? Cari posisi yang baik ketika akan mengungkapkan apa yang mau disampaikan. Untuk apa? Untuk mendinginkan suasana. Jangan langsung sebelum mengutarakan kalimat yang mau disampaikan. Kami dulu diajarkan oleh guru kami, Allah yarham, Andre Gurta, Kiai Haji Muhammad Arisa, pendiri Pondok Pesantren An-Naqdah, mengajarkan kalau memang ada masukan, baca dulu surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca dulu. Seakan-akan engkau menarik perhatiannya dengan memohon doa kepada Allah. Kemudian yang kedua, berikan pujian. Jadi selain mendinginkan, ada lagi berikan pujian. Buat apa diberikan pujian? Jadi puji-puji dulu. Ih bagusnya. Ih suamiku memang baik sekali deh. Baiknya suamiku. Bisa nggak uang belanja naik? Ada maunya Puji-puji ada ternyata. maunya. Jadi berikan dia pujian supaya hatinya jadi tenang. Jadi sudah didinginkan jadi tenang. Harusnya dia apa sih? Jadi memberikan, kalau kita minta doa sama Allah, jangan langsung minta doa, tapi puji-puji dulu ya Allah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Baru meminta. Jangan langsung minta, puji-puji dulu, puji-puji dulu. Kemudian yang paling tepat adalah mohon maaf. Mohon maaf kepada wanita, jangan baper kalau pendapatnya tidak diterima. Bisa jadi atas apa yang kita sampaikan itu, jangan-jangan cuma ngeluh doang, tapi tidak ada sarannya, tidak ada solusinya. Kalau memberi saran, memberi pendapat, kasih solusi. Gimana sih? Saya kan tidak suka kalau begini keadaan. Kenapa? Kurang uang. Jadi bagaimana solusinya? Jadi kasih solusi. Gimana kalau saya bekerja juga? Karena kayaknya pendapatan kita kurang nih. Bisa nggak saya jualan kue? Jadi komentar memohon untuk ada pemasukan dengan cara mencari solusinya. Itu yang paling penting. Kemudian cari waktu yang tepat. Jangan ketika suami marah. Jadi ketika mau mengutarakan pendapat, utarakan pendapat ketika dalam perjalanan. Bertamasya dan naik mobil di perjalanan. Gimana ya kalau gini? Oh, gimana kalau anak kita dimasukkan sekolah ini? Jadi pendapat kita mungkin tidak sependapat sama suami, ada pendapat kita berbeda, cari di waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu di saat dia tidak marah, di saat dia senang, di saat dia bahagia, utarakan itu. Kemudian yang keempat, yakni pikirkan sebelum berbicara. Dengan cara apa? Cari kata yang tepat, kata-katanya penuh dengan cinta. Kalau penuh dengan cinta pasti enak. Iya dong. Jadi camkan ini cara yang baik, beri pujian, introspeksi diri, cari waktu yang tepat, dan pikirkan sebelum berbicara. Atau cari kata-kata yang tepat.
Jadi 5 ini bukan marah, bukan baper ketika pendapatnya tidak diterima. Tapi gunakan 5 cara ini, artinya kitanya yang harus diperbaiki. Bukan masalah gemboknya, kuncinya yang bermasalah. Benar juga, memperbaiki diri Pasti juga. kuncinya masuk. Cari solusi, lihat Iya, situasi, puji-puji. Ya jangan langsung baper. Marah. Udah gitu bukan puji-puji, malah torik-torik nanti. Apa maksudnya tuh? Aduh, tanya lagi aja deh. Ustaz Syam, kenapa? Lagi pada merenung. Ini hari pada merenung Torik. kenapa? Oh, adiknya Atta Halilintar, Torik. Ya lagi deket sama Puji. Udah. Udah putus. Bos, Wah, lanjut. kita mau ngomongin apa sih? Enggak, bukan itu. Bukan. Ini gini loh, ada pertanyaan lagi Siap. gitu. Si suami ini hukumnya apa ya dalam Islam ya? Kalau dia itu mau menceraikan istrinya, kalau soalnya si istri itu tidak mau mendengarkan pendapatnya yang tidak baik gitu loh. Baik. Itu hukumnya apa? Boleh nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya Ustaz Syam. Tapi guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam menjaga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong, bantu membantu dalam keburukan dan juga memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepada Allah. Maka jikalau ada perintah menuju keburukan atau pendapat menuju keburukan, maka subhanallah berarti dia menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaidah awal mengatakan bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk memaksiati Sang Khalik atau memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang makhluk taat kepada makhluk lainnya, baik itu suami, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu siapapun dia. Jikalau perintahnya menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita untuk menaatinya. Ini kan kadang-kadang kita taklid buta gitu, subhanallah, ikut-ikut secara mohon maaf buta, subhanallah, ketika dikatakan surgamu di telapak kaki mama ya, pokoknya malam ini kita mencuri bareng. Wah, subhanallah, itu kan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus nurut mama, kita korupsi bareng, subhanallah, kan aku ini adalah surgamu, subhanallah. Maka memaksiati Allah berarti tidak boleh kita taati perintahnya. Begitu pula kepada suami, pokoknya engkau surgamu hari ini kamu taat kepada suamimu. Engkau dalam agama pun diperintahkan engkau taat kepada suami. Memang Nabi SAW mengingatkan bahwasanya suatu ketika Nabi SAW dipanggil oleh para sahabat, minta tolong para sahabat, ya Rasulullah, ada onta ngamuk nih di kebun kurmanya si ini. Maka datanglah baginda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang, dipanggil onta tersebut, maka onta tersebut tunduk di hadapan Nabi SAW, seakan-akan dia bersujud di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda dalam sebuah riwayat, seandainya ada makhluk boleh sujud kepada makhluk lainnya, maka akan kuperintahkan para istri untuk sujud di hadapan suaminya, saking tingginya derajatnya. Namun tetap saja pada kaidah awalnya tidak boleh daripada taat kepada makhluk yang memaksiati Sang Khalik, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana jika kalau diancam cerai, subhanallah? Lalu diancam perceraian, hati-hati dengan ancaman perceraian, jangan sampai kalimatnya sudah cerai sebenarnya, tapi dianggap sebagai ancaman, tapi sebenarnya udah cerai. Bisa jadi jatuh talak, awas ya kalau kamu sekali lagi kayak gitu, aku ceraikan kamu. Nah, kalau dia melakukan pada saat itu mengucapkan seperti itu, lalu dia dalam hal serius, ya, dengan niat, subhanallah, maka pada saat istrinya melakukannya itu auto cerai, tanpa harus ngomong lagi, subhanallah. Maka jangan sampai ancaman-ancaman seperti ini kita tidak tahu hukumnya, sehingga sudah terputuslah ikatan suami istri tadi. Ini yang perlu dijaga lisannya, bukan lagi istrinya, tapi yang perlu dijaga lisannya adalah lisan daripada suaminya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Lalu bagaimana jikalau seperti ini? Ingatkan secara baik-baik. Ada orang memerintahkan kita kepada keburukan, sampaikan bahwa itu adalah sebuah keburukan. Suami memerintahkan untuk berlaku memaksiati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan. Jangan sampai suami juga karena kurang pengetahuannya, dia tidak tahu bahwa ini melanggar
melanggar aturan agama sehingga dia memerintahkannya. Tapi kalau dia sudah sadar bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala namun dilanggar juga, mohon maaf, mohon izin tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ada jalan tengahnya yaitu memanggilkan orang-orang yang disegani oleh suami tadi. Panggilkan orang yang diseganinya, orang tuanya, gurunya misalnya. Kalau ibu sudah tidak berdaya, namun subhanallah bisa dibicarakan, insyaallah mudah-mudahan Allah lancarkan. Allah taala alam. Jadi itu jalan-jalan keluarnya ya. Iya. Kalau ada posisi yang seperti tadi ya. Ustaz. Yang jelas tidak ada perintah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Dan taala. jangan juga mempermainkan talak. Iya. Kan tiga yang tidak boleh dipermainkan. Bermainnya pun jadi benar. Serius. Aduh, Jadi serius. Nikah, talak, rujuk, nggak boleh dipermainkan. Insya Allah. Ku talak kok. Aduh. Bermain-main. Main-main. Nggak boleh. Nggak boleh juga itu. Baru tidak, Ji. Oh, masa main-main kayak begitu. Yang lain lah. Terima kasih ya Ustaz Iya. Ustaz Maulana. Dan semoga ini jadi pelajaran penting ya buat jamaah yang ada di rumah ya. Ingat pesan Ustaz Maulana. Apa itu? Jangan main-main. Jangan mempermainkan. Jangan tiga. mempermainkan halal, Masya Allah. Baik, jamaah, aku mau ngebacain pertanyaan lagi yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu katanya. Amin. Saya seorang suami dan sudah menikah 3 tahun dengan istri. Namun saya tidak merasa sebagai pemimpin keluarga, malahan istri saya yang memimpin dan selalu memberi masukan kepada keluarga. Saya merasa tidak becus menjadi seorang suami. Apakah boleh saya berkata kasar kepada istri agar tidak menindas saya sebagai suami atau malah ikut istri aja? Wah, Masya Allah. gimana nih Bunda Tuti? Boleh dijawab melalui tausiah ya Bunda? Baik, Silakan, mohon Bunda. izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru semua dimanapun berada. Subhanallah, alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini. Ada kasus seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau misalkan seorang suami di rumah tangga itu tidak merasa seperti seorang pemimpin dalam rumah tangga. Kan ayatnya sudah jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki itu walaupun istrinya sebagai siapa di luaran, ada jabatan, ada derajat yang tinggi, dia sebagai siapa kembali ke rumah, atribut-atribut jabatan atau pangkat apapun lepas sampai pintu, jangan dibawa ke dalam rumah. Bertemu dengan suami punten misalkan pekerjaannya tidak seimbang dengan kita atau lebih tinggi daripada istrinya. Disitulah seorang istri setinggi apapun derajatnya di luar sebagai siapa, ketika di rumah itu tetap harus taat, hormat, santun, patuh kepada suami. Jangan sekali-kali kita menghinakan suami. Bahkan di sini kasusnya saya sudah merasa tidak becus, Masya Allah, punten itu kalimatnya, sudah tidak sanggup atau sudah tidak mampu menjadi suami sebagai pemimpin. Bahkan kalau misalkan berbicara itu kasar. Nah ini ketinggian akhlak kita sebagai istri di dalam rumah tangga harus dijaga. Tetap kita harus berbicara yang baik, yang menyenangkan suami. Kalau ada pendapat-pendapat yang kurang berkenan, kita dengarkan. Tetap jangan sampai suami jadi seperti istri, istri jadi seperti suami. Apanya? Dalam keadaan berbicara. Itu tidak baik dan itu tidak akhlak yang bagus. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Kalau istrinya itu kemudian kepada keluarganya lebih dominan, nah sekarang bolehkah suami berbicara kasar? Tetap suami juga tidak boleh berbicara kasar. Karena dengan berbicara itu bisa jadi menyakitkan. Bisa jadi kita ingat terus ucapan. Yang sudah mengucapkan lupa. Tapi yang mendengarkan sampai kapanpun bisa tetap berada di hati. Dan itu sakit. Bagaimana hati yang sudah luka, tersinggung, sakit hati. Nah itu salamatul insan bil hifdil lisan. Salamatnya manusia itu dengan lisannya. Baik buruknya tingkah laku kita, dari kita pikiran, dari hati, itu yang terucap. Maka mari sama-sama Bunda mengajak untuk seluruh para istri manapun berada,
kita belajar, terus belajar. Setiap hari kita belajar untuk menjadi wanita yang solehah, istri yang terbaik untuk suaminya, ibu yang terbaik untuk putra-putrinya. Kenapa? Karena kita ingin bersama-sama masuk dalam surganya Allah. Jangan sampai suami masuk surga, kita istri di neraka. Atau orang tua di surga, anaknya di neraka. Atau anaknya di surga, suaminya di neraka. Maka jagalah kita, lidah kita. Betul tadi dikatakan sama Ustadz Maulana, kalau mau berbicara, pikirkan dulu, baru berbicara. Jangan bicara dulu, baru berpikir. Maka nanti akan menyesal. Na'udzubillah min dzalik ya. Masya Allah, dengerin tuh ya anak-anak bunda ya. Masya Allah. Beda ya. Terima kasih ya bunda. Sama-sama. Untuk penjelasannya. Ustaz Maulana, Kenapa Ustaz lagi? Syam, Bunda Tuti, ada informasi penting. Dari mana? Apa tuh? Apa tuh? Dari Bunda Penasaran? Korma. Bukan. Tapi sekarang bukan aku yang nyampein. Siapa? Mikdad. Oh, Masya Allah. Oh, di sana Mikdad. Kita lihat yuk informasinya pentingnya seperti apa sih. Silakan Mikdad.